Baik, saya juga akan share screen. Oke ya. Nah, jadi kemarin beberapa minggu yang lalu kita telah berlatih untuk menggunakan atau merancang shell momentum balance ya. Merancang shell momentum balance, menentukan kontrol volumenya, menentukan titik nol koordinat, lalu menentukan dari mana sih momentum itu masuk, dari mana momentum itu keluar, ada komponen flux momentum apa aja sih dalam aliran kita, apakah kita punya VRZ, punya VZZ, atau punya apa lagi gitu ya. Kita sudah belajar itu semua. Lalu kita belajar menyusun neraca momentumnya. Momentum masuk dikurangi momentum keluar, ditambah dengan gaya-gaya yang bekerja, sama dengan akumulasinya. Kalau tidak ada akumulasi, kalau steady state berarti sama dengan 0 gitu ya. Lalu kita juga telah belajar bagaimana menentukan syarat batas dari kondisi yang kita tinjau. Kalau kita butuh syarat batas untuk tahu untuk flux momentum, apa sih yang harus dipilih gitu ya? Di bagian mana sih kita bisa memilih? Kalau kita butuh syarat batas untuk kecepatan, di mana ya kita bisa memilih kecepatan? Biasanya kita memilih di permukaan dinding gitu kan ya. Kita telah belajar menentukan itu semua. Nah, namun kalau misalkan teman-teman rasakan kegiatan membuat kontrol volume, menggambarkan momentum masuk keluar, menyusun persamaan neraca momentum dan lain-lain, itu adalah pekerjaan yang cukup berulang-ulang gitu ya, mengulang-ulang setiap punya kasus baru, bikin lagi persamaan yang baru, bikin lagi sketsa yang baru dan lain-lain gitu ya. Selain itu juga kadang-kadang butuh ketelitian tingkat tinggi untuk menyusun neraca momentum itu. Belum lagi kemarin saat kita membahas masalah-masalah di pipa, di silinder ya, kita hanya membahas bahwa yang kita lihat itu hanya dua sumbu, ada sumbu Z dan sumbu R. Sedangkan sebenarnya silinder itu punya 3 sumbu kan ya. Setiap koordinat punya 3 sumbu. Ada sumbu theta namanya ya, theta atau ya theta mungkin ya. Theta itu adalah sumbu yang menunjukkan putaran dari silinder. Ya, jadi putaran. Jadi bukan hanya Z dan R, silinder itu punya sumbu theta kalau dia berputar. Nah, ketika ada sumbu theta itu, maka nanti penyusunan dari shell momentum balance akan jadi semakin rumit gitu ya. Kalau misalkan ada aliran yang berputar di dalam pipa atau dalam koordinat silinder, akan jadi semakin rumit. Nah, karena hal-hal tersebut yang tadi telah saya jelaskan, maka ada orang-orang yang membuat atau menyusun sebuah persamaan umum. Persamaan umum untuk menyelesaikan kasus-kasus perpindahan momentum. Yang artinya nanti kalau kita sudah bisa menggunakan persamaan umum ini, kita tidak perlu lagi menyusun shell momentum balance dari awal. Tinggal pakai persamaan jadi, analisis, dan kita dapat hasil gitu ya. Jadi kita akan, istilahnya ini adalah persamaan-persamaan yang bisa dibilang shortcut gitu ya. Mempermudah hidup sebenarnya. Nah, persamaan yang mempermudah hidup kita ini ada dua jenis. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, seperti yang ada di slide ini ya. Ini adalah persamaan kontinuitas atau bahasa Inggrisnya adalah continuity, equation of continuity. Intinya dia adalah persamaan massa total gitu ya. Yang kedua, nanti kita punya yang namanya equation of change. Equation of change. Nah, apa itu equation of change? Dia adalah persamaan neraca momentumnya. Jadi di sini pertama kita akan melihat neraca massanya dulu. Nanti kita terakhir punya lagi persamaan untuk neraca momentum. Gitu ya. Kita akan lihat satu-satu. Slide ini semua sudah di-upload di MS Team di folder file ya. Jadi teman-teman kalau mau ambil filenya tinggal ambil semua di situ. Semua file kuliah kita tersedia di folder itu. Tidak ada yang nggak ada di sana gitu ya. Semuanya ada. Oke. Nah, ini
ini sebenarnya cuma teori ya. Jadi pada pertemuan ini saya akan menunjukkan pada teman-teman gimana caranya sih sampai orang-orang bisa dapat equation of change dan equation of continuity. Pada kenyataannya nanti teman-teman tidak akan menurunkan seperti yang saya jelaskan dari awal, tapi akan langsung menggunakan persamaan jadi. Tapi tentu saja ada baiknya kita mengetahui dari mana persamaan itu datang gitu ya. Oke, sekarang pertama untuk persamaan neraca massa. Seperti yang kemarin di pertemuan pertama Pak Danu telah jelaskan, bahwa ketika kita bicara fluida, ya, kita bicara fluida, maka kita akan sangat sulit mengukur massanya karena fluida terus bergerak, ya. Jadi dalam kasus-kasus perpindahan transport fenomena ini, peristiwa perpindahan ini, untuk fluida kita akan selalu menggunakan terminologi densitas, ya. Kita akan menggunakan densitas fluida, yaitu massa fluida dibagi dengan volumenya. Ketika kita mengalihkan antara densitas fluida tadi, konsentrasi massa tadi ya, ini densitas fluida itu konsentrasi massa. Ketika kita mengalihkan antara densitas fluida dengan kecepatannya, kita akan mendapat yang kita kenal sebagai flux massa. Ya, kita mendapatkan flux massa. Artinya flux massa ini adalah ke arah mana sih si massa fluida kita bergerak gitu ya. Nah, kalau kita bicara ruangnya 3 dimensi, maka flux massa ini punya 3 komponen flux. Artinya, massa fluida ini bisa bergerak ke 3 arah. Ya, kalau misalkan koordinat yang kita bahas adalah kartesian, maka massa ini bisa bergerak ke arah X, Y, atau Z. Ya. Kalau kita bicara koordinat silinder, massa ini bisa bergerak ke arah radius, ke arah R, ke arah Z, atau ke arah theta. Jadi massanya bisa bergerak ke arah radius, bisa bergerak ke arah aksial, bisa bergerak berputar di dalam silinder, gitu ya. Sebentar ya, saya harus admit seseorang di Safari. Hari ini saya nggak ada asisten. Oke. Kembali ya. Kembali. Nah, kalau kita gambarkan, di gambar ini kita bisa menggambarkan kontrol volume kita. Jadi di sini yang kubus yang berwarna pink ini, yang saya kasih garis ini, dia adalah kontrol volume kita, ya. Kalau kita punya aliran fluida, kontrol volumenya kurang lebih kita bisa ambil seperti ini. Sama seperti yang kita telah bahas lah di minggu-minggu sebelumnya, aliran fluida seperti ini kita mengambil kontrol volume, yang mana kontrol volume ini ya dia lebih kecil atau bagian yang sangat kecil dari aliran fluida kita. Ya. Sekarang kalau kita ambil kontrol volume seperti ini, kontrol volume kita akan punya dimensi delta X, ya, delta Y, dan delta Z. Karena fluida itu bisa bergerak ke 3 arah, artinya kita punya flux massa fluida masuk di arah X, rho Vx di X, dan dia akan keluar di X plus delta X. Sini. Ya, ini flux massa masuk di X, ini flux massa keluar di X plus delta X. Itu kalau fluidanya bergerak ke arah X. Fluida juga bisa bergerak ke arah Z, misalkan ya, ke arah Z. Kita akan punya flux massa fluida masuk di Z di sini ya. Kita akan punya rho Vz di Z gitu ya. Nanti akan ada lagi flux massa fluida yang keluar. Kita akan punya rho Vz di Z plus delta Z gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Juga ada nanti flux massa masuk yang ke arah Y. Dia menembus layar laptop atau handphone kita dan keluar di Y plus delta Y gitu ya. Jadi ini sama seperti yang kemarin kita bikin shell momentum balance ya. Kalau kemarin kita bicara ada momentum masuk, momentum keluar. Nah sekarang karena kita sedang bicara massa dulu, ini ada massa masuk, ada massa keluar.
masuk dan keluarnya bisa ke 3 arah, bisa ke X, Y, dan Z. Kalau kita buat neraca masanya, massa masuk dikurangi massa keluar sama dengan laju akumulasi massa. Ya, akumulasi. Massa masuk adalah flux massa masuk, ini flux massa masuk, rho Vx ya. Ini flux massa dikalikan dengan area yang tegak lurus dengan dirinya. Ya. Yang keluarnya rho Vx dx plus delta x dikalikan juga dengan area yang tegak lurus dengan dirinya. Areanya itu juga sama delta y, delta z. Jangan lupa ada komponen lain selain x, ada komponen y, rho Vy masuk dan rho Vy keluar, dikalikan dengan luas areanya. Ada lagi rho Vz masuk dan rho Vz keluar, dikalikan dengan areanya. Ya. Massa masuk dikurangi massa keluar, nilainya akan 0 kalau dia steady state. Sayangnya ada beberapa kasus yang tidak steady state. Jadi kita harus catakan dulu secara umum, akumulasi itu kita anggap ada. Akumulasinya adalah perubahan konsentrasi massa terhadap waktu dikalikan dengan volume dari kontrol volume kita, delta Y, delta X, dan delta Z, dikalikan delta Z. Ya. Lalu semua persamaan ini kita bisa bagi dengan delta Y, delta X, delta Z. Sehingga kita bisa dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mahir merancang atau menuliskan shell momentum balance seperti hari kemarin, minggu lalu gitu ya, pasti teman-teman sadar kalau kita selalu membagi shell momentum balance kita dengan konstanta-konstanta yang nilainya selalu tetap gitu ya. Setelah dibagi kita akan dapatkan persamaan diferensial seperti ini. Ya, ini hal yang sama, metode yang persis sama. Persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai do rho per do t sama dengan minus divergen dot rho v. Apa itu divergen dot rho v? Divergen dot rho v itu artinya adalah perubahan rho v ke arah X, Y, dan Z. Ya, jadi ini hanya simbol. Jangan bingung, ini hanya simbol. Oke. Nah, jadi ini adalah persamaan neraca massa kita atau equation of continuity yang kita punya. Ya. Jadi ini segitiga terbalik, titik rho v itu disebut sebagai divergen dari rho v. Ya, sering tulis dengan div rho v. Oke. Nah, akhirnya dari persamaan tadi ini adalah do rho per do t ditambah divergen rho v yang tadi kita telah bahas dan turunkan sama dengan 0. Kita akan dapatkan atau kita bisa pecahkan persamaan utama ini menjadi untuk koordinat kartesian, untuk koordinat silinder, dan untuk koordinat bola. Apa kegunaan persamaan ini? Persamaan ini gunanya adalah untuk menganalisis atau untuk mengetahui apakah sistem yang kita miliki kondisinya steady state atau tidak. Gitu ya. Jadi ini gunanya, kita bisa menganalisis apakah kondisi sistem kita kondisi steady state atau tidak. Kalau misalkan dia steady state, maka dia harus menghasilkan ini ya, kalau misalkan dia steady, nanti teman-teman akan mendapatkan persamaan yang di tabel ini akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Itu steady ya. Nanti teman-teman akan coba sendiri. Cobanya minggu depan, hari Selasa, latihan menggunakan tabel-tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah tabel kontinuitas atau equation of continuity ya. Oke, untuk equation of continuity segitu aja. Ada pertanyaan dulu? Sorry ya, saya kembali dulu ke Google Meet sebentar. Ada yang harus saya admit? Nggak ada ya. Oke. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas?
Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya untuk equation of continuity seperti itu. Memang ini hanya pengenalan bagaimana cara mendapatkan persamaan tersebut. Nah, equation ini bisa kalian dapatkan di buku BERT di appendix tabel B4. Ya, silahkan dilihat. Sama aja dengan yang di sini sebenarnya. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan ke persamaan gerak atau equation of motion. Melanjutkan ke persamaan gerak atau equation of motion. Nah, jadi sebenarnya persamaan gerak ini atau equation of motion ini juga nanti kita akan mencoba menurunkan sehingga kita dapatkan persamaan umum, yang mana persamaan umum tersebut bisa digunakan untuk berbagai koordinat. Sebagai contoh ya, kita akan mendapatkan tabel-tabel seperti ini. Tabel ini kalau misalkan teman-teman lihat, ada di BERT Appendix B, tabel B5 dan B6. Pertama lihat, pasti akan melihat, waduh tabel apa ini, kok kayaknya matematikanya rumit sekali gitu ya. Akan melihat kayak, waduh ini kayaknya bukannya mempermudah kayak Bu Helen tadi bilang, tapi kayaknya mempersulit hidup gitu kalau melihat tabel seperti ini. Tapi nanti teman-teman akan coba rasakan sendiri bagaimana mudahnya menggunakan tabel ini ya. Teman-teman akan lihat bagaimana ternyata komponen yang banyak sekali ini kebanyakan akan dicoret dan jadi nol gitu ya, sehingga akan dapat persamaan yang sangat sederhana. Nah, nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan bahas dulu bagaimana cara mendapatkan tabel itu. Nah, jadi semuanya kembali ke neraca momentum yang selalu kita susun setiap kali kita punya permasalahan. Ya. Jadi setiap kali kita punya masalah neraca momentum, kita selalu membuat Shell momentum balance kemarin ya. Shell momentum balance kita adalah momentum masuk. Shell momentum balance kita kemarin selalu momentum masuk, dikurangi momentum keluar, ditambah gaya-gaya luar, yang biasanya ini adalah gaya gravitasi ya, biasanya ya. Nah, sama dengan kemarin dalam semua kasus yang kita bahas, kita selalu membahas kasusnya steady state. Jadi yang kita bahas selalu akumulasi momentumnya adalah 0. Ya, tapi sekali lagi kalau kita mau bikin persamaan umum, kita nggak boleh mengambil generalisasi seperti itu. Kita nggak bisa mengeneralkan bahwa oke, semuanya akumulasinya 0, semuanya steady state, nggak bisa. Kita harus menganggap bahwa kasusnya punya akumulasi gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan bahwa ini 0 seperti yang kita selalu lakukan di latihan kita sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman juga sudah tahu bahwa flux momentum itu dalam koordinat manapun dia memiliki 3 komponen. Kalau dalam koordinat Kartesian dia punya komponen X, Y, Z gitu ya. Kalau dalam koordinat silinder kemarin kita memang hanya bahas Z dan R, tapi ada juga theta sebenarnya gitu ya. Nah, lalu setiap komponen tersebut punya 3 komponen arah gerak. Makanya kita punya secara umum gitu kita punya 9 flux momentum ya. Yang mana itu terdiri dari V, ada VXX, VXY, VXZ. Ada VYZ, VYY, VYX. Ada VZX, ada VZZ dan ada VZY gitu ya. Nah, walaupun punya 9 komponen seperti ini, tapi teman-teman juga sudah merasakan kemarin, lah kita nggak mungkin pakai 9-9-nya gitu ya. Bahwa ternyata dari 9 komponen itu kebanyakan nilainya 0. Dari kasus yang kita kemarin bahas ya. Terakhir itu yang ditanyakan oleh siapa ya, saya lupa. Naufal gitu. Yang kasus kemarin kuis ya, Bu kenapa VYZ-nya nggak dihitung? Nah terus kita coba hitung, ternyata VYZ-nya kita masukkan, dapatnya ya 0 juga gitu ya. Jadi memang flux momentum punya 9 komponen, tapi kebanyakan dalam kasus-kasus yang kita tinjau di kuliah ini, nilainya kebanyakan 0. Jadi ya kita nggak akan melihat 9 komponen ya. Nah sekarang kalau misalkan kita gambarkan ya, kalau kita punya aliran ke arah X, di sini kita punya aliran ke arah X ya, Lalu kita gambarkan kontrol volume dari fluida kita dalam kubus seperti ini.
di mana kontrol volume ini punya dimensi delta X, delta Y, dan delta Z gitu ya. Lalu kalau kita punya aliran ke arah X, maka sebenarnya kita punya 3 komponen flux momentum. Kita punya Vxx, kita punya Vyx, dan kita punya Vzx. Ya, ini persis seperti pembahasan kuis kita kemarin. Pertanyaan yang kenapa Vz nggak dihitung, kenapa saya hanya menghitung Vxz dan Vzz kemarin. Nah, terus kita masukkan ya. Saya bilang kemarin bahwa betul komponen Vz boleh saja dimasukkan ke situ ya. Nah, dalam kasus ini kita melihat bahwa 3 komponen ke arah X semua masuk. Ada Vxx, Vyx, dan Vzx. Semua komponen masuk ya. Walaupun nanti akhirnya ya tentu saja mungkin ada yang 0 gitu ya. Nah, Vxx masuk di X dan keluar di X plus delta X. Vyx masuk di Y, keluar di Y plus delta Y. Vzx masuk di Z dan keluar di Z plus delta Z. Ya. Jadi, kita bisa menuliskan persamaan momentum kita. Momentum masuk dikurangi momentum keluar. Momentum masuknya ada Vxx, ada Vyx, ada Vzx. Ini persis seperti yang kita bahas di kuis kemarin. Kita masukin aja semua flux momentumnya ya. Momentum keluar Vxx di X plus delta X, Vyx di Y plus delta Y, dan Vzx di Z plus delta Z. Ini semua flux, maka harus dikalikan dengan luas area yang tegak lurus dengan dirinya, dengan arah alirannya. Dengan arah pergerakan dari flux momentumnya. Gitu ya. Semua dikalikan. Itu adalah momentum masuk dikurangi momentum keluar. Oke. Nah, sekarang gaya luarnya. Kita selalu punya gaya luar dalam persamaan momentum, yaitu gravitasi ya. Rho G dikalikan kontrol volume kita. Dikalikan volume dari kontrol volume kita. Ya. Jadi di sini ada rho G delta X, delta Y, delta Z. Kalau teman-teman sadar, G di sini punya subscript Gx ya. Artinya adalah komponen gravitasi ke arah X. Kenapa ambilnya ke arah X? Karena alirannya ke arah X. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita punya seperti ini, aliran ke arah X, maka komponen gravitasi yang kita ambil adalah Gx, gravitasi ke arah X. Apakah gravitasi ke arah X itu punya nilai? Ada yang bisa jawab? Apakah gravitasi ke arah X itu punya nilai? Ada yang bisa jawab? Satu orang mungkin? Mungkin tidak, Bu. Mungkin. Tidak ya, tidak punya. Kenapa nggak punya? Karena gravitasi itu kan cuma narik ke arah bawah. Ya, gravitasi itu nggak pernah narik ke arah samping. Ya, kalau misalkan kita punya alirannya miring, mungkin masih ada gravitasi yang bergerak, yang bekerja gitu ya, dengan cara dipakein sin atau dipakein cos kayak kemarin. Tapi kalau misalkan alirannya lurus ke samping, ya gravitasinya nol lah. Nggak ada gravitasi yang bergerak ke arah samping sini. Ya, atau kalau misalkan bahasa matematisnya, jadinya gravitasi dikalikan dengan cos 90 gitu ya, nol. Jadi Gx itu nggak punya nilai sebenarnya. Ya. Oke. Nah, oke ya, tapi gaya luar kita tuliskan rho Gx kalikan dengan volume kontrol volume. Entah dia punya nilai atau enggak, kita anggap saja punya gitu ya, walaupun kita tahu dia nggak ada nilai sebenarnya. Nah, sehingga persamaan neraca momentum ini kalau kita bagi semua dengan delta X, delta Y, dan delta Z, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ya, sorry. Persamaan ini menunjukkan momentum masuk dan keluar, gaya luar yang bekerja, dan akumulasi momentum yang mungkin ada gitu ya. Yang mungkin ada kalau kondisi tidak steady state.
Ya. Ini adalah peneracaan momentum untuk komponen X. Artinya ini adalah momentum yang kita tuliskan, kita turunkan untuk V sesuatu X. Gitu ya. Untuk aliran ke arah X. Kalau misalkan kita punya aliran, kalau misalkan aliran kita bukan hanya ke arah X tapi juga ke arah Y, kita juga akan punya satu persamaan lagi yang menunjukkan neraca momentum untuk komponen Y. Jadi V titik-titik Y isinya nanti. Ada satu lagi nanti V titik-titik Z. Gitu ya. Kalau kita alirannya ke 3 arah. Tapi di soal-soal kemarin aliran kita cuma ke 1 arah gitu ya. Laminer arahnya ke situ aja. Kalau sudah turbulen nanti alirannya muter-muter ya ada 3 arah gitu ya. Tapi nggak bahas itu nanti. Nggak akan bahas itu di kelas ini. Nah, jadi sebenarnya kita punya neraca momentum untuk komponen X, komponen Y, dan komponen Z gitu ya. Dalam bentuk tensor vektor, kita bisa tuliskan akumulasi sama dengan minus divergen dari flux momentum, divergen dari V. Ya, jadi divergen V ini apa? Divergen V ini adalah ini semua. Dan juga yang X ya, dan juga yang komponen X semuanya. Ditambah dengan external force. Ini hanyalah perubahan matematis, nggak usah terlalu dipusingkan. Ya. Nah, bentuk umum dari persamaan gerak ini, equation of change ini ya, equation of change adalah seperti ini. Ini bentuk umumnya. Nah, yang harus kita ingat bahwa kita tahu V itu atau flux momentum total, dia merupakan atau terdiri dari 3 komponen. Ada komponen tau, ada komponen tekanan, dan ada komponen konvektif, rho, V, V ya. V itu kan 3 komponen ini. Maka saya bisa pecahkan bagian divergen ini menjadi 3 komponen. Rho VV, tekanan, dan shear stress atau tau gitu ya. Jadi dari divergen yang V tadi, saya bisa pecahkan divergen V itu menjadi 3 komponen ini. Apa sih ini gunanya? Ya dipecah aja ya. Nah, rho VV ini bagian flux konvektifnya saya bisa pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga saya dapatkan di sebelah kiri itu do per do T rho V yang menunjukkan akumulasi ditambah dengan divergen rho VV, aspek konvektif dari flux momentum, sama dengan minus grad tekanan dikurangi grad dari shear stress atau dari tau ditambah rho G. Ya. Nah, 3 komponen sisanya ini bisa dituliskan ya sebagai kayak begini. Rho D besar V per DT. Ya. D besar ini apa? D besar ini adalah substansial derivatif. Apa itu substansial derivatif? Substansial derivatif adalah suatu cara menurunkan persamaan ya, substansial derivatif. Derivatif, nah gini ya, ini adalah substansial derivatif. Apa beda? Jadi substansial derivatif ini lambangnya adalah D besar. Dia berbeda dengan derivatif yang lambangnya do seperti ini, dan juga berbeda dengan derivatif atau turunan yang lambangnya D biasa. Ya, apa bedanya? Sudah ada catatannya, ntar bisa dilihat sendiri ya. Nah, bagaimana cara mengubah 3 komponen ini menjadi rho do V per dt, rho dV per dt? Itu matematis, ada catatannya, tapi saya tidak mengharapkan teman-teman saya mengharapkan teman-teman paham, tapi nggak mengharapkan teman-teman hafal atau menjadi pusing di bagian ini gitu. Jadi nggak usah pusing. Nah, akhirnya persamaan equation of change yang kita miliki secara umum adalah persamaan yang ini. Jadi persamaan yang penting adalah persamaan yang ini.
ya. Oke. Dari persamaan ini bisa dipecah menjadi persamaan equation of change untuk berbagai koordinat. Ada yang untuk koordinat kartesian. Untuk koordinat kartesian kita punya tiga persamaan equation. Kita punya tiga persamaan gerak. Ada yang untuk arah x, ya. Untuk arah x kalian bisa lihat bahwa di sini semuanya x, 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 x komponen x. Ada yang untuk komponen y, ada yang untuk komponen z. Yang mana yang dipakai? Nanti akan ditelaah lebih lanjut minggu depan, ya. Yang pasti tidak semua dipakai. Kita harus pilih. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah persamaan umum dari yang tadi kita miliki, ya. Bisa diturunkan menjadi seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini ada aspek tekanan, ya. Ada aspek shear stress. Di sini shear stress-nya tiga aspek shear stress. Ada aspek external force. Ini adalah aspek konvektif flow atau rho VV yang kita kenal. Ini adalah aspek akumulasi. Jadi sama aja seperti neraca momentum yang kita sering bikin. Ada akumulasi, ada konvektif flow, rho VV, ada tekanan P, ada tau, ada gravitasi ya. Seperti yang kita selalu bikin juga kan. Seringkali tekanannya 0 atau misalkan shear stress-nya ada yang 0 atau rho VV-nya ada yang 0 gitu ya. Nah, jadi sama seperti itu. Ini untuk koordinat kartesius. Lalu ada lagi untuk koordinat silinder. Ya, sudah melibatkan tiga sumbu R, Z, dan theta. Lalu ada juga untuk koordinat bola. Ya, ada tiga sumbu R, theta, dan V kalau bola. Nah, kalau teman-teman lihat, saya kembali ke sini. Persamaan gerak ini disebut sebagai persamaan gerak dalam variabel tau, ya. Karena variabel yang ada di sini semua adalah variabel tau. Jadi ini adalah persamaan gerak dalam bentuk variabel tau. Persamaan ini ada di tabel B5. Nah, persamaan ini akan sangat berguna jika teman-teman ingin mencari, ya, jadi ini akan sangat berguna kalau teman-teman ingin mencari distribusi flux momentum, ya. Kalau teman-teman ingin mencari atau ingin mengetahui gimana sih distribusi flux momentumnya gitu ya, gimana sih persamaan taunya, maka teman-teman akan bisa menjadi sangat mudah dengan menggunakan persamaan di tabel B5 ini, ya. Nah, dalam kasus-kasus momentum, biasanya setelah distribusi flux momentum, kita akan ditanya bagaimana sih distribusi kecepatan. Nah, untuk mendapatkan distribusi kecepatan, teman-teman tidak perlu mendapatkan dulu persamaan taunya kalau menggunakan tabel seperti ini. Gimana caranya? Caranya adalah ada tabel lain di B6, inilah persamaan gerak dalam variabel V. Jadi kalau teman-teman ingin tahu hanya distribusi ingin tahu hanya distribusi kecepatannya saja, kalau misalkan pakai shell momentum balance kayak minggu lalu, teman-teman harus menurunkan dari awal, mendapatkan persamaan tau, mensubstitusi tau dengan minus mu dv per dx gitu ya, baru mendapatkan profil kecepatan. Nah, dengan menggunakan tabel persamaan gerak ini, teman-teman bisa langsung menggunakan tabel di B6 dan langsung mendapatkan bagaimana profil kecepatannya. Gitu intinya, ya. Jadi nggak usah nurunin dari awal. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada ya, karena ini cuma teori-teori gini aja. Biasanya pertanyaan tuh baru muncul kalau kita latihan soal. Atau ada pertanyaan? Silakan. Sorry, saya kembali dulu ke Google Meet ya. Apa nih? Oke kan, saya kedengeran dari tadi kan suara saya ya?
Atau nggak kedengar? Kedengaran kok, Bu. Oh, terdengar? Oke, iya. Terdengar, Bu. Kayaknya ada enggak, saya pikir takutnya nggak kedengar. Oke, nggak ada pertanyaan, is okay. Karena ini hanya teori. Jadi ntar teman-teman yang penting itu punya tabel B4, B5, dan B6 ya. Siapkan tabel itu. Nanti minggu depan hari Selasa akan berlatih mengerjakan soal-soal perpindahan momentum dengan menggunakan tabel itu. Ya, hari Selasa dan Rabu rasanya. Hari Selasa kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang lalu ya, soal-soal yang kita pernah kerjakan dengan menggunakan shell momentum balance, tapi kita pakai tabel. Jadi teman-teman bisa rasakan, ya elah kok gampang gitu ya. Nah, hari Rabunya kita akan mengerjakan soal-soal baru, yaitu soal-soal yang melibatkan aliran berputar dalam koordinat silinder. Ya, jenis aliran yang kalau pakai shell momentum balance kayaknya agak rumit untuk dikerjakan. Nanti teman-teman akan melihat, oh ternyata dengan menggunakan tabel ini mudah sekali semuanya. Ya, nanti rekaman akan saya upload seperti biasa, link akan saya share. Minggu depan kelas akan diisi oleh Pak Danu dan Bu Aci ya. Saya off dulu ngajar kelas yang lain, kelas 3, oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya sampai sini ya. Oke? Sampai jumpa lagi, mungkin 2 minggu lagi. Bye. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu. Sama-sama.